Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semua. Pagi. Yang terhormat para pejabat tinggi media, para pejabat tinggi pertama, para kepala BP2MI se-Indonesia yang telah hadir, seluruh staf Biro Perencanaan, ya khusus memang saya minta untuk dihadirkan. Kemudian juga seluruh staf inspektorat atau aktif yang sengaja juga saya minta untuk dihadirkan dalam pertemuan atau rapim pada hari ini. Saya sudah minta tadi staf saya untuk mengabsen seluruh staf Procam, mengabsen seluruh staf inspektorat. Saya ingin melihat kedisiplinan semua atas forum yang menurut saya sangat penting bagi kita semua. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, kita bersyukur pada hari ini kita masih bertemu, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, dan insya Allah kesehatan akan menjadi milik kita. Dan pertemuan ini tentu atas rahmat karunia dan ridho Allah semata. Dan insya Allah dalam pertemuan ini rapat pimpinan kita bisa menghasilkan beberapa keputusan yang insya Allah penting bagi kita semua. Ada 3 hal yang penting dalam pertemuan pada hari ini dan hingga besok. Pertama, kita akan membicarakan sebagaimana tema yang tertulis di Pandukan. Ini rapat pimpinan penguatan nilai kinerja anggaran BP2MI. Hari Senin tanggal 13 Februari 2023 saya bertemu langsung dengan Dirjen DJA. Yang ini sebetulnya kerja-kerja yang tidak perlu kepala badan yang turun tangan, tidak perlu kepala badan yang turun gunung gitu kan. Ini bisa dilakukan oleh PLT Sesama, bisa dilakukan oleh deputi, ya, bisa dilakukan oleh unit kerja terkait. Tapi saya selalu membaca, ketika ada problem, masalah, mentok, nggak dilakukan, saya turun tangan. Ada problem, ada masalah, nggak mampu diselesaikan, mentok, saya turun tangan. Dan saya selalu ingin gerak cepat. Buktinya, Senin saya ketemu dengan Dirjen DCA, didapil oleh 2 orang, yang salah satunya nanti akan hadir menjadi narasumber. Saya langsung panggil Biro Rocan, siapkan rapat pertemuan rapim hari ini. Hari ini hari Rabu, jadi ada dalam 2 hari. Karena saya selalu ingin serba cepat kita merespon masalah-masalah di lapangan maupun masalah-masalah yang bersifat internal. Pasti Bapak Ibu akan kaget dengan apa yang saya sampaikan. Saya memiliki beberapa catatan dari pertemuan itu. Ini jadi evaluasi, ini jadi koreksi kita semua. Dan seperti biasa, sayangnya apa yang saya dapat, apa yang saya catat dari pertemuan dengan Dirjen DJA itu nggak pernah dilaporkan ke saya oleh bawahan saya. Tadi saya konfirmasi Pak Anas misalnya, kenapa nggak dilaporkan ke saya sebagai atasan? Ya karena beliau mengatakan, Pak saya kan belum 3 bulan, laporannya sudah kita buat kan gitu. Saya katakan pada beliau, kalau hal-hal yang strategis, maha penting, bukan sangat lagi, maha penting, perlu tindak lanjut segera, maka directly itu bisa melapor kepada kepala badan. Lo staf-staf aja bisa melapor kepala badan, staf-staf aja bisa WA curhat kepada kepala badan. Bisa kok secara langsung, nggak ada batasan. Karena strategis dan pentingnya, maka dari hasil pertemuan itu saya tindak lanjuti perintah kepada Roca laksanakan pertemuan pada hari ini. Pasti Bapak Ibu akan kaget dan kita akan buka-bukaan dengan beberapa catatan yang saya peroleh dari pertemuan dengan Dirjen DJA. Nanti tolong absen ya dilakukan pada seluruh undangan baik kepala balai, seluruh provinsi maupun juga staf Procam dan staf inspektorat.
Yang kedua, kita akan melaksanakan rapim yang membahas terkait sistem pelatihan yang menjadi amanat undang-undang yang relasinya dengan praktek open charging yang sekarang sedang berjalan. Di awal laporan terkait praktek open charging, saya khusus panggil Ibu Yani. Kita berkomunikasi dengan pelapor. Saya ambil inisiatif virtual Zoom saat itu. Saya minta kumpulkan semua data dan sebagainya dan sebagainya. Oke. Tolong catat. Ya. Kita tidak akan pernah berkompromi terkait praktek-praktek overcharging yang ini adalah praktek yang sejak zaman jahiliyah terjadi. Jadi kalau kita mau perubahan, kita mau melakukan tata kelola penempatan yang lebih baik, maka kita tidak boleh berjalan mundur dengan mentolerir praktek-praktek yang pernah terjadi di zaman jahiliyah, di zaman dulu. Ini terjadi lagi sesuai informasi. Walaupun tentu tidak semua perusahaan melakukan itu, masih ada P3MI yang baik, tapi terhadap P3MI yang terlibat dalam praktek overcharging, maka kita tidak akan pernah mengenal kompromi. Makanya saya minta kumpulkan data, yakinkan bahwa temuan-temuan praktek itu bisa menguatkan keputusan kita, sekalipun keputusan itu akan bersifat keras dan tegas. Misalnya usulan terhadap pencabutan izin-izin dari perusahaan tersebut. Kemungkinan keputusan yang akan kita ambil adalah menghentikan sementara ya, KTA BNI ya, dan KUR PMI bagi beberapa PT tersebut. Jadi kita akan minta nanti pihak perbankan tidak lagi menyalurkan KTA BNI kepada beberapa perusahaan yang diduga telah terjadi praktek overcharging. Saya sudah mendapatkan laporan, data-data sudah lengkap, Ibu Yani sudah mengantongi itu, bukti-bukti kwitansi dari para P3MI ada kok, lengkap. Jangan kita mengambil keputusan begini, seolah-olah kita menyalahkan PMI. Misalnya, seolah-olah ya karena PMI sudah menandatangani perjanjian itu. Iya, kalaupun PMI menandatangani itu kan pasti karena ada unsur keterpaksaan, pasti ada unsur tekanan, udah pasti lah. Pilihan hidup PMI itu antara berangkat dan tidak. Kalau dia tidak menandatangani, berarti resikonya dia tidak berangkat. Kita pada posisi BP2MI jangan pernah menyalahkan PMI. Mereka adalah kaum yang harus kita bela, kaum yang harus kita selamatkan dari praktek-praktek kejahatan itu. Nanti kita akan undang dari beberapa asosiasi asfataki untuk kita elaborasi dalam diskusi kita. Ya. Bagaimana dengan proses pelatihan yang belum berjalan? Padahal itu mandat undang-undang dan pelatihan bukan tanggung jawab kita. Bagaimana relasinya pelaksanaan pelatihan kepada P3MI yang belum berjalan sebagaimana mandat undang-undang dan relasinya dengan praktek overcharging yang terjadi di lapangan misalnya. Ini penting untuk dielaborasi dalam diskusi nanti. Kemudian nanti kita akan membahas juga terkait rekomendasi BPK. Ada 21 rekomendasi. Ya, satu persatu ya kita akan bahas. Pertama, dalam arahan saya, tolong ini dicatat oleh semua. Pertemuan dengan Dirjen DJA tanggal 13 Februari 2023. Pak Isa didampingi oleh Bu Im dan Pak David. Pak David nanti akan menjadi narasumber. Ada. Di luar itu buruk. Catat. Di luar itu buruk. Please, come on, introspeksi. Evaluasi. Ini yang ngomong Kementerian Keuangan, Pak. Bapak nggak perlu tertawa dengan penyampaian saya. Kalau Bapak merasa pintar dari teman-teman Kementerian Keuangan, ya mungkin Bapak udah duduk di gedung sana, bukan di BP2MI. Ada kesalahan berpikir kita juga, seolah-olah kalau realisasi atau penyerapan anggaran di atas 90%, seolah-olah sudah selesai. Bukan di situ masalahnya.
ada penilaian tersendiri yaitu terkait output. Yang lain ya 11 balai itu di bawah 80%. Kedeputian satu yang dinyatakan baik, kemudian RT. Asap gimana? Asia Afrika, Amerika Pasifik seperti apa? Ayo kita evaluasi, kita introspeksi atas kekurangan ini. Jadi capaian outputnya tidak beres. Kemudian tim dinilai ini tidak rapi, tidak bagus dalam memasukkan data. Ini kebanyakan dilakukan oleh balai-balai. Ini saya catat persis nih hasil pertemuan, makanya saya bawa buku ini. Tadi sudah saya katakan hasil evaluasi di Jakarta Padang ya, yang bagus. Jika output di bawah 80% itu tandanya, ini Kementerian Keuangan yang ngomong loh Pak Dirjen, itu tandanya keuangan kita itu tidak efisien dan tidak efektif. Tidak efisien dan tidak efektif. Atas pencapaian tadi yang hanya 2 yang bagus, 11 di bawah 80% dinilai tidak efisien dan tidak efektif. Siapa yang lemah? Kenapa saya undang seluruh staf Rocan dan kenapa saya undang seluruh staf Apip? Ini saya undang langsung Pak. Tidak hanya eselon 2 saya undang. Jelas atas hal-hal yang saya sebutkan tadi ini menunjukkan lemahnya Apip dan lemahnya Rocan. Lemahnya Apip dan lemahnya Rocan itu disampaikan langsung dalam diskusi tersebut. Misalnya dokumen-dokumen pendukung itu selalu masuk last minute. Kalau selalu last minute, lalu kerja kita itu apa ya sebenarnya? Padahal itu kewajiban. Padahal jika itu kita lakukan, itu beresiko kepada lembaga kita. Kok kita tidak berpikir tentang nasib lembaga? Tolong dicatat dengan serius. Selalu lambat dan telat. Ya, ini catatannya. Dalam hal proses input. Kalau kita lambat, telat, selalu last minute, ini artinya apa? Salah secara prosedural dan salah secara kedisiplinan. Sudah salah secara kedisiplinan dan secara prosedural. Kalau terus ini kita lakukan, siklus ya, lembaga kita dalam menginput dokumen-dokumen kelengkapan yang menjadi kewajiban kita. Ya, teman-teman keuangan juga nggak mau direpotin hanya untuk urusan satu lembaga yang bernama BP2MI. Memangnya yang diurus oleh teman-teman Kementerian Keuangan hanya BP2MI. Banyak kementerian lembaga yang diurus. Sehingga tolong diingatkan oleh kita semua, Rocan dan Apip ya. Dalam setiap usulan harus dilihat apakah usulan tersebut wajar atau tidak. Apakah bisa dilakukan atau tidak? Apakah realistis atau tidak? Apakah sesuai tusi atau tidak? Apakah pantas secara prioritas atau tidak? Makanya saya marah-marah, saya panggil Rocannya kemarin, saya panggil inspekturnya, udah deh, kita ini jangan gagah-gagahan, petantang, petenteng, gaya-gayaan seolah-olah kita ini paling tahu. Ada kementerian yang lebih tahu, lebih paham tentang itu. Kita mungkin paham dan tahu dalam persoalan lain, tusi kita. Tapi kalau ini sudah menyangkut tusi Kementerian Keuangan, mereka yang lebih tahu. Makanya kita jangan sok-sokan, merasa paling tahu, paling hebat. Sehingga membuat kita untuk belajar tidak ada. Komunikasi untuk kita bertanya, nggak dilakukan. Satu persatu dan para kepala BPD ini dan semua Bapak Ibu yang hadir dalam acara ini baik secara offline maupun secara online. Izinkan kami Pak mendahului Pak David yang dalam perjalanan. Sebenarnya sebagian besar materi secara substansi tadi sudah Bapak sampaikan Pak, karena Bapak mendapat amanat langsung dari pimpinan kami. Mungkin pertemuan selanjutnya kami lihat tadi concern kita adalah lebih ke bagaimana meningkatkan nilai kita dan juga bagaimana kita bisa melaporkan
sesuai dengan kaedah perhitungan evaluasi kinerja anggaran. Jadi nanti kami mungkin akan lebih fokus ke hal tersebut. Izinkan perkenalkan kami Pak, saya Zanusi, analis anggaran ahli kerja. Kemudian saya didampingi oleh Mas Rizky. Mas Rizky ini adalah think tank evaluasi kami Pak, bagaimana khususnya ke depan nanti. Mungkin tidak mumpung kami apresiasi sekali Pak dengan concern Bapak terkait dengan evaluasi kinerja anggaran, karena biasanya dari evaluasi kami di ujungnya rekomendasinya adalah bagaimana meningkatkan concern dari pimpinan tinggi Pak. Nah, dalam hal ini mungkin rekomendasi kami tahun ini itu kami hilangkan karena kami dapat dukungan luar biasa dari Bapak sebenarnya. Jalani di mekanisme ABT itu Pak Rizky. Memang ya saya beruntung beberapa kali saya dapat ABT waktu berinstansi sebelumnya, termasuk di KBRI. Ya. Dan itu biasa bulan Oktober, November. Ya. Apakah kira-kira dengan situasi kontekstual ini, tolong menjadi kami bagaimana supaya meskipun Pak Dirjen Anggaran kemarin mengindikasikan ya paling semester 2 administrasi keuangannya, apakah itu bisa didahulukan Pak? Kami berjanji bersama-sama dengan Pak Karo perencanaan nanti dan semua satgas terkait serapi mungkin, sebersih mungkin, sebertanggung jawab mungkin kami ajukan program-program yang memang layak mendapat dukungan ABT. Dan mohon kami diajari Pak David, Pak Han, dan Pak Rizky untuk itu. Karena ini memang darurat sekali anggaran kami ini. Ekspektasi publik sangat tinggi, tapi anggaran mengerikan harus saya bilang. Bukan lagi darurat, mengerikan itu anggaran. Pak David, ini kita sama-sama orang Jogja ya. Saya harus melakukan diplomasi menembus ikhtiar menembus negara-negara maju itu melalui Zoom Pak. Ya karena nggak bisa perjalanan dinas luar negeri, anggarannya hanya sekali jalan Pak. Ya, terpaksa melalui Zoom, tapi bisa dibayangkan bagaimana kita Zoom dengan orang-orang asing. Ya tinggal happy-happy aja, ketawa-ketawa. Pada akhirnya kan harus bertemu, harus kita lihat sendiri, harus kita yakinkan. Ya, dan harus kita hubungkan dengan supply termasuk ketiga yang dapat tanggung jawab tentu ya. Dan bagus kan, kita yakin mereka tempo. Jadi diperlukan dukungan-dukungan itu, karena kita harus menembus itu negara itu bagus potensinya ada, extreme shortage kurang betul mereka, supply kita cukup besar, tapi meyakinkan itu butuh face to face ya, butuh komunikasi yang benar-benar efektif dan intens. Gitu. Ya, otoritas pemerintahnya, potensial partner kita, agen di sana, dan juga proyeknya sendiri, potensial proyeknya sendiri. Jadi mohon dukungannya itu Pak Dewi, dan ajari kita bisa meyakinkan Pak Dirjen, Pak Direktur, dan Pak David dan kawan sendiri mendapatkan itu. Terima kasih.